Ini adalah hari pertama sekolah Alea mengadakan UAS. Hari pertama, jadwal kimia dan juga sastra Inggris. Kimia. Bagi Alea mengerjakan soal kimia, sama halnya dengan membalikan telapak tangan. Begitu sangat mudah. Tapi tidak tahu jika untuk hari ini, roh Dini masih saja terngiang di kepalanya. Baiklah anak-anak, sekarang boleh dibuka kertas ujiannya. Serempak para siswa membalikan kertasnya. Gampang sekali, gumam Alea. Jangan sombong dulu, Lea, ujar salah satu suara yang tidak asing bagi Alea. Kamu lagi? Ujar Alea dengan kesal. Alea mencoba fokus kepada kertas ujiannya dan berusaha untuk tidak menghiraukan roh Dini yang berusaha mengganggu Alea. Lea, aku ingin pergi dengan tenang, ujar roh Dini, namun tidak pernah Alea pedulikan. Kamu jahat, Lea. Aku hanya ingin pergi dengan tenang, isak roh Dini. Aku akan berusaha membantumu, tapi nanti izinkan aku mengerjakan UASku dengan tenang, bisik Alea dengan pelan, agar yang lain tidak terusik. Mendengar perkataan Alea, roh Dini dengan sekejap menghilang dalam hadapan Alea. Usai UAS pertama, Alea bergegas mencari Azhar. Kenapa? Ya, soalnya Azhar kemarin pernah mengajaknya untuk menyelidiki kasus siswi yang mati secara tidak wajar, yang tidak lain adalah si Dini. Namun sebelum ia mendatangi Azhar, Alea menuju kantin untuk mengisi perutnya. Seperti biasa, tempat Alea adalah paling pojok, jauh dari kumpulan para siswa. Tidak sengaja mata Alea tertuju pada salah satu seorang satpam yang sedang berjaga-jaga di seputaran kantin. Alea melihat aura abu-abu di sekeliling tubuh satpam tersebut. Menuju proses kematian, batin Alea. Siapa yang sedang menuju proses kematian? Ujar salah seorang yang tidak lain adalah si Azhar. Hah? Ujar Alea terbelenggu. Padahal ia sedang bergumam dalam hati. Ujar Alea terbelenggu. Padahal ia sedang bergumam dalam hati. Alea, siapa yang sedang menuju proses kematian ya? Tanya si Azhar lagi. Alea hanya diam tidak bergeming. Satpam itu, batin Alea. Satpam yang mana? Tanya Azhar lagi. Kamu bisa mendengar semuanya, ujar Alea terbelalak. Iya, jawab Azhar dengan singkat. Rahasiakan ini semua. Kamu serius bisa dengar semua itu? Sambung Alea. Biarkan ini menjadi rahasia kita berdua. Alea menelan paksa salivanya, masih tidak percaya dengan ucapan Azhar. Azhar, ada yang perlu aku omongin sama kamu, ujar Alea. Iya, ada apa Lea? Bisa nanti pulang sekolah kita bicara berdua. Penting. Iya Lea, aku bisa kok. Singkat ceritanya, sepulang dari sekolah, Alea, teriak Azhar dari kejauhan. Alea menoleh dan segera bergegas menghampiri si Azhar yang telah lama menunggunya. Begini Zar, aku mau nolongin kamu buat nyelidikin kasus pembunuhan si Dini, ujar Alea dengan tampang super serius. Dini? Jawab Azhar kebingungan. Iya, Dini yang mati mengenaskan di toilet wanita kemarin itu. Aku mau bantuin kamu. Oke,
Bagus sih, tapi kamu mau bantuin aku karena kamu selalu diganggu kan? Ujar Azhar dengan santai, yang langsung membuat Alea terbelalak tidak percaya bahwa Azhar mengetahui semuanya. Dari mana kau tahu? Itu yang selalu kau pikirkan. Itu juga yang selalu kau batinkan. Iya kan? Sambung Azhar meyakinkan bahwa yang ia bicarakan itu benar. Lagi-lagi Alea terbelalak menelan paksa salivanya, saking tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Oh ya, kamu bilang satpam itu sedang menuju proses kematian. Maksudnya apa? Tanya Azhar keheranan, sembari menunjuk ke arah satpam yang sedang berada di posnya. Satpam itu, ya, dia sedang dalam genggaman malaikat maut. Tapi aku tidak tahu pasti apa dia benar-benar akan mati atau tidak. Soalnya aura yang dipancarkan oleh satpam itu masih abu-abu, belum menghitam. Jelas Alea panjang lebar. Jadi, maksud kamu kalau abu-abu belum pasti mati kan? Ujar Azhar meyakinkan. Ya, dari yang aku lihat sih begitu. Masih bisa ditolong. Dia hanya masih dalam genggaman. Ya sudah, kalau begitu kita tolongin saja. Sebenarnya satpam itu krisis ekonomi. Itu yang selalu dipikirkan olehnya. Jelas Azhar panjang lebar. Benar, Alea melihat sesosok roh jahat yang berusaha menghasut satpam tersebut untuk berbuat ke arah yang tidak benar. Kamu tahu dia mati karena apa? Tanya Alea pada Azhar. Dari yang dia pikirkan sekarang, dia akan bunuh diri. Atau mungkin dia akan menggadaikan anak-anaknya kepada lelaki jalang. Ini gila. Tapi apa pedulinya aku dengan kehidupan dia? Ujar Alea. Kamu tidak boleh begitu, Alea. Kita manusia. Dia juga manusia. Kita harus saling membantu. Serga si Azhar. Dengar ya Zar. Yang bapak itu butuhkan sekarang adalah uang. Sedangkan aku terlahir dalam keluarga pas-pasan. Bagaimana aku bisa membantu? Gertak Alea. Azhar bisa memaklumi Alea, yang sebenarnya bukan tidak ingin membantu. Hanya saja kehidupan ekonomi keluarga Alea juga pas-pasan untuk kehidupan mereka. Aku mengerti. Baiklah, sekarang akan aku antarkan kau pulang. Tidak, terima kasih. Aku masih banyak keperluan, Zar. Aku duluan ya. Ujar Alea lalu pergi begitu saja. Hari kedua menjalankan UAS. Jadwal hari ini adalah matematika dan biologi. Alea semakin lama semakin frustasi. Ia selalu memikirkan hal-hal yang tidak penting. Ini semua karena kemampuan Alea yang overload. Padahal ia sudah mencoba berbagai cara untuk menghapus kemampuan yang ia anggap ini adalah kelainan. Semakin ia mencoba menghapus, malah semakin banyak bertambah. Alea telah menyelesaikan jadwal UASnya yang pertama, yaitu matematika. Ia bergegas mencari si Azhar, menelusuri setiap ruangan, dan ia menemukan Azhar yang sedang berbincang dengan Pak Anton, yang tidak lain adalah satpam yang memiliki aura abu-abu. Namun saat ingin mendekat, sebuah roh menghalangi jalan lajunya Alea, seperti ingin menantang Alea. Ya, dia adalah roh yang marah pada saat Alea menggagalkan rencananya dalam menghasut Dani dulu. Roh tersebut menampakkan wujud aslinya kepada Alea. Semua giginya runcing dan tajam. Mata kanannya timbul keluar. Sedangkan yang satunya lagi tidak ada matanya. Dengan daging badan yang telah membusuk dan mengelupas.
Roh tersebut berteriak mengeluarkan auman iblisnya. Alea melewatinya dan menahan sedikit rasa mual saat melihat wujud asli roh tersebut. Ia hanya bisa memandang Azhar yang sedang bercakap dengan Pak Anton. Azhar menyadari hadirnya sesosok Alea, dan sudah pasti Azhar bisa membaca pikiran Alea. Baiklah Pak, semoga uang ini bisa membantu keluarga Bapak ya. Kalau begitu saya pamit dulu, ujar Azhar dengan sopan. Azhar, jadi bagaimana rencana awal kita? Tanya Alea. Rencana awalnya adalah kita harus bertanya banyak dengan polisi. Siapa tahu kita akan mendapatkan sesuatu informasi yang penting, ujar Azhar memberi usulan dan dianggukkan oleh Alea. Dari kejauhan Alea melihat Rodini yang tersenyum ke arahnya dan Azhar. Di mana rohnya? Tanya Azhar tiba-tiba. Hah? Sontak Alea terkejut. Aku bisa baca pikiran kamu. Kita bagi tugas. Gimana? Boleh. Tugas aku apa? Dan tugas kamu apa? Biar aku yang menginterogasi polisi. Kamu interogasi saja sama yang bersangkutan. Maksud kamu, Rodini? Iya, bagaimana? Mau nggak? Oke, kita akan mulai besok. Di hari ketiga UAS. Hei Lea. Suara lengkingan yang membuat gendangan suara Alea berdenging. Walaupun itu tidak semua orang yang bisa mendengar. Sekarang hanya ada kita berdua di sini, ujar Rodini. Berdua? Kamu tidak lihat itu yang ada di jendela? Sangga Alea sambil menatap sosok yang menjuntai di jendela. Oh, dia cantik, bisik Rodini pada Alea. Alea terbungkam dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Oke Dini, dengerin aku baik-baik. Aku sudah frustasi dengan kamu yang selalu mengganggu kehidupanku. Sekarang ada banyak hal yang ingin kutanyakan, ujar Alea. Ujar Alea memberi jeda dan hanya didehemkan oleh Rodini. Kamu mau minta tolong sama aku kan? Kamu mau aku nyariin siapa pembunuh kamu kan? Pertanyaanku, masa kamu tidak tahu siapa pembunuh kamu? Lanjut Alea. Lea, aku tidak tahu siapa yang membunuhku. Tapi yang membunuhku adalah pembunuh bayaran. Dan sekarang pembunuh bayaran itu juga sudah dibunuh oleh yang bayarin dia. Jelas Rodini panjang lebar. Kamu tahu siapa dia? Namanya Tuan Oh. Tapi aku tidak penting sama Tuan Oh lagi. Orang dia sewaktu jadi roh gentayangan sudah aku musnahkan. Sudah aku kirim duluan ke kerak neraka dia, ujar Rodini sambil tertawa puas. Terus sekarang aku harus apa? Apa aku harus bunuh dia yang membayar si pembunuh bayaran itu? Kalau urusan bunuh-membunuh, aku tidak mau, tegas Alea. Aku hanya ingin orang itu mengakui kesalahannya dan dihukum berdasarkan apa yang telah dia perbuat. Itu saja cukup, jawab Rodini dengan santai. Sepulang sekolah seusai UAS ketiga, Alea dan Azhar menyelidiki tempat di mana jasad Dini ditemukan. Tidak ada benda yang bisa diselidiki di sini. Gimana? Kamu sudah ke kantor polisi belum? Ujar Alea sambil menopang dagu. Sudah, polisi juga tidak menemukan barang apapun. Sidik jari pun juga tidak ada. Memang lihai benar si pembunuhnya, ujar Azhar berdecik mata pada Alea. Bagaimana dengan kamu? Sudah nanya sama Rodininya? Sambung si Azhar.
Dia bilang kalau yang bunuh itu pembunuh bayaran, dan pembunuh bayaran itu sudah mati, dibunuh sama majikannya. Kalau begitu, kita harus mulai dari orang-orang yang dekat dengan Dini dulu, ujar Azhar memberi jeda. Misalnya keluarga, lalu beranjak ke temannya, dan kalaupun dia punya kekasih, baru deh kekasihnya. Menurut kamu bagaimana? Soalnya kalau mau ngandelin polisi itu lambat, pergerakannya sangat lambat. Nanti kalau kita sudah nemuin semua bukti, baru deh kita minta kerjasama sama polisi. Jelas Azhar panjang lebar. Ide cemerlang. Aku akan minta bantuan Rodini. Tapi aku selesaiin UASku dulu ya. Baiklah. Hanya tinggal beberapa hari lagi kan? Tidak terasa, Alea telah menyelesaikan UASnya, yang sudah tentu dengan nilai yang sempurna. Alea, aku pikir kamu memang bakalan nolongin aku. Tapi kamu bohong. Beberapa hari belakangan, kamu diam saja tidak ada pergerakan, ujar Rodini, yang tiba-tiba sudah tepat di samping Alea, memberikan tatapan tajam kepada Alea. Din, di dunia tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Jadi sabar dong, Din. Aku juga mau fokus ke UASku dulu, ujar Alea, sembari keluar kelas, hendak menjumpai si Azhar. Alea melangkahkan kakinya, melewati setiap ruangan kelas. Sudah berapa puluh roh yang Alea jumpai. Semua tersenyum padanya. Hanya ada 2 roh yang selalu menatap tajam pada Alea. Ya, mereka roh yang pernah menghasut Dani dulu. Namun sepanjang perjalanannya menuju kelas Azhar, ia melihat seorang siswi yang sedang berteriak histeris, dikerumuni oleh banyak siswa. Tolong, ada yang kerasukan, teriak salah satu siswa. Alea hanya menatap dari kejauhan. Ia melihat ada 3 roh yang menguasai tubuh siswi tersebut. Sebenarnya roh itu sangat baik. Hanya saja mungkin siswi tersebut mengganggu kehidupan para roh itu. Alea hendak menolongnya. Entah jin baik dari mana yang menggerakkan hati Alea untuk menolong seseorang. Alea meraih air mineral yang digenggam oleh salah satu perempuan yang ada di sampingnya. Segera Alea percikan air tersebut dan mengisyaratkan untuk pergi pada 3 roh yang menempel di tubuh siswi tersebut. Dengan sekejap para roh tersebut pergi dan meninggalkan jejak biru pada leher siswi tersebut. Kamu sudah diberi tanda. Segeralah minta maaf atas apa yang kamu lakukan tadi, ujar Alea dengan muka datarnya kepada siswi tersebut yang sudah mulai tersadar. Semua terbelenggu dengan apa yang baru saja Alea bicarakan. Zar, ikut aku, ujar Alea sembari menarik tangan Azhar. Kita mau kemana? Ke... terpotong. Oh, aku tahu. Kelas Dini, ujar Azhar memotong. Sesampainya di kelas Dini, orang yang kamu cari ada di sana, ujar wanita yang bernama Thea, sembari menunjuk salah seorang pria berambut keriting. Apa benar kamu teman dekatnya Dini? Tanya Azhar. Iya, ada apa? Ada yang ingin aku tanyakan. Azhar mulai menceritakan panjang lebar maksud dan tujuannya pada Jerry. Aku tidak tahu apa-apa, ujar Jerry sembari pergi meninggalkan Azhar dan juga Alea. Namun berhasil ditahan oleh Alea. Saya curiga sama kamu, celetuk Alea yang menghentikan langkah kaki Jerry. Apa jangan-jangan kamu ada kaitannya dengan kematian Dini? Sambung Alea. Kalau ngomong jangan asal nuduh. Tidak mungkin aku membunuh sahabat terdekatku sendiri, bantah si Jerry.
Belagu, kalau memang tidak ada kaitannya sama kamu, sudah pastinya kamu tidak keberatan untuk kami interogasi, sindir Alea. Memangnya kalian mau interogasi apa? Interogasi saja besok pagi. Aku harus pulang. Adikku sedang kritis di rumah sakit. Ujarnya lalu pergi meninggalkan Alea dan juga Azar. Azar, apa kau tidak bisa membaca pikiran si belagu itu? Ujar Alea menatap Azar. Tidak, tidak ada satupun yang bisa aku baca. Sudahlah, mari selesaikan besok. Alea mencatat apa yang harus ia dan Azar lakukan untuk memecahkan kasus pembunuhan yang dialami oleh Rodini. Oke, pertama interogasi si belagu. Kedua, cari fakta yang ada. Ketiga, cari tahu siapa itu Tuan O. Keempat, baru deh cari si laknat pembunuh bayaran itu. Siap, batin Alea sembari menulisnya di sebuah kertas putih. Alea bergegas menemui Azar yang telah menunggunya di kantin. Tanpa basa-basi, Alea langsung menarik tangan Azar menuju kelas Jerry yang juga kelas almarhum si Dini. Mereka berdua segera menghampiri Jerry dan mulai memasang wajah serius mereka. Kalian lagi, dengus Jerry dengan kesal. Seketika ia melihat tampang serius Azar dan juga Alea. Kalian ada urusan apa sih sebenarnya? Sebenarnya tidak ada. Kami hanya mau nanya sesuatu. Boleh kan? Ujar Azar santai sembari duduk di atas meja dan mencondongkan wajahnya ke wajah Jerry. Nanya apa? Ujar Jerry dengan gugup. Tidak mungkin kita bicarakan itu di sini. Pulang sekolah nanti, kami berdua akan nungguin kamu di gerbang. Ujar Azar dan dianggukkan oleh Jerry. Pukul 2:30 siang. Sekolah Alea telah usai. Terlihat dua orang pemuda yang berdiri di pintu pagar, menantikan seseorang yang tidak kunjung keluar. Ya, merekalah Alea dan Azar yang sedang menantinya kedatangan Jerry. Kemana si belagu itu? Awas saja kalau dia tidak datang. Alea mencubit kesal, sembari menyeka keringat. Alea, terdengar seseorang yang menyebut namanya. Dini, kenapa baru muncul hari ini? Selama ini kamu kemana saja? Tanya Alea beruntun. Aku tidak tahu. Beberapa hari ini, aku sangat kesulitan untuk menampakkan diri ke kamu. Azar yang melihat Alea berbicara sendiri. Ia bergidik ngeri. Bulu kuduknya meremang. Jika Alea sudah begini, berarti ada makhluk halus. Lea, kamu ngomong sama siapa? Tanya Azar berusaha tenang. Dini ada di sini, ujar Alea dengan singkat. Din, apa benar Jerry adalah sahabat terdekat kamu? Tanya Alea pada Dini. Belum sempat Dini menjawab, ia telah menghilang bagaikan kepulan asap. Hei, ujar seorang pria yang sedang dinanti oleh Azar dan juga Alea. Datang juga kamu. Ayo ikut kami. Kita bicarakan di kafe dekat sini. Ajak Azar pada Jerry yang disetujui olehnya. Sepanjang perjalanan menuju kafe, Alea selalu merasakan hal ganjal yang ada pada diri Jerry. Namun sialnya tidak dapat ia tebak apa itu. Dari segi aura, Jerry tidak memiliki aura apapun, ataupun roh-roh juga tidak ada yang melekat pada dirinya. Lantas apa yang membuat janggal pada diri Jerry? Usai menghabiskan makanannya, barulah Azar menanyakan beberapa pertanyaan pada Jerry. Oke Jer, sebelumnya maaf jika aku dan Alea sering berkata kasar pada kamu.
Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan. Ini menyangkut pautkan almarhum Dini. Baiklah, apa yang ingin kalian tanyakan? Kamu apa sudah lama dekat sama Dini? Tanya Alea dengan terus memerhatikan gerak-gerik tubuh Jerry. Kami temenan sudah sejak kelas 10. Aku sudah menganggap Dini seperti saudaraku sendiri. Jawab Jerry dengan santai, dan tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari Jerry. Waktu tragedi Dini yang mati mengenaskan, apa kamu ada di sana? Kali ini Azhar yang bertanya. Ya enggak lah, kalau aku ada di sana, tidak mungkin jasad Dini ditemukan pagi besoknya. Tapi, kamu kan orang pertama yang menemukan jasadnya itu. Iya, aku juga dipanggil sebagai saksi. Pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh Azhar dan Alea dijawab lancar oleh Jerry. Tidak ada yang mencurigakan. Ekspresi Jerry juga tidak mencurigakan. Sebelum Dini mati, apa dia ada menghubungi kamu, Jer? Tanya Alea. Terakhir kali waktu dia bilang dia pulang lebih lambat karena jadwal dia piket, ujar Jerry memberi jeda. Terus tiba-tiba ucapan kami terputus begitu saja. Ya, aku pikir HP-nya dia lowbat. Sambung si Jerry. Lalu, apa kamu tidak curiga? Tanya Alea lagi. Kali ini dengan tatapan tajam. Enggak lah, Dini memang sering gitu, jarnya dengan santai. Apa Dini punya pacar? Punya. Siapa? Namanya Fadil, kelas 12 IPA 3. Oke Zar, catat hal yang penting. Fadil IPA 3, ujar Alea pada Azhar, sembari memberi komando untuk menulis di kertas. Terima kasih informasinya ya Jer. Mari kita berteman, ujar Alea dengan senyumnya yang manis, sembari mengeluarkan tangannya kepada Jerry sebagai tanda kerjasama dan tanda pertemanan, dan disambut baik oleh Jerry. Kak Lea, suara seorang gadis kecil yang lembut membuyarkan lamunannya. Alea melangkahkan kakinya mendekat ke arah pintu dan lalu membukanya. Iya dek, ada apa? Ini kak, ada surat untuk kakak. Dari siapa dek? Tidak tahu kak, sudah buka saja. Makasih ya dek. Sudah Gi, sana main lagi. Kakak mau istirahat dulu, ujar Alea dengan lembut. Dan segera ia menutup pintu kamarnya, lalu membuka isi surat tersebut. Betapa terkejutnya Alea saat ia membuka surat itu. Berhenti mencari tahu. Apa-apaan ini? Aku tidak pernah kok nyari tahu. Jadi ceritanya mau neror. Gumam Alea dengan menatap sinis ke arah surat yang ia terima dan mulai meremukan kertas itu. Segera ia buang, bahkan ia bakar hingga menjadi abu. Pagi nan cerah, kicauan burung yang merdu, sayup-sayup cahaya matahari masuk menjelajahi seisi kamar Alea. Tepat pukul 11 siang, Alea sudah berpakaian rapi, mengenakan kaos panjang putih dengan rok krimnya, sling bag putih yang melingkari pinggangnya, serta sepatu krim yang menambah kesan keren pada diri Alea. Mau kemana Lea? Ada janji sama teman bu. Lea pergi dulu ya bu. Assalamualaikum. Sebelum pergi, Alea mencium punggung tangan ibunya. Ia melangkahkan kakinya menuju pagar rumahnya. Ia menunggu kehadiran seseorang. Ya, Alea hari ini masih dengan rencananya yang sama.
menguak kasus kematian misterius yang dialami almarhum si Dini. Dit dit, bunyi klakson mobil yang menghampiri Alea. "Ayo Lea, naik," ujar seseorang dari dalam mobil, yang tidak lain adalah si Azhar. Alea dan Azhar sudah tidak sabar untuk menanyakan banyak hal yang belum bisa mereka pecahkan kepada Jerry. Ya, sekarang mereka tengah menuju kediaman Jerry. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kalian berdua sudah datang. Bentar ya, aku ganti baju dulu," ujar seorang pria berkacamata dari arah dalam rumah, yang tidak lain adalah si Jerry. Sekarang di dalam mobil Azhar, bertambah satu nyawa. Jadi sekarang tujuan kita kemana nih?" tanya Alea. "Ya ke rumah pacarnya Dini lah," ujar Azhar dengan tatapan fokusnya menyetir. "Lo tahu rumahnya Fadil kan, Jer?" sambungnya lagi. "Iya, aku tahu. Ntar di perempatan belok kanan," ujar Jerry sembari memberi petunjuk jalan. Azhar mengikuti arah yang diberikan oleh Jerry. Seketika mereka berhenti tepat di depan rumah berwarna hijau dengan pagar putih serta halaman yang cukup lumayan luas. "Ya sudah, ayo masuk," ajak Alea. Azhar mengetuk pintu beberapa kali. "Maaf, mau cari siapa?" ujar seorang perempuan parubaya dengan pakaian yang lusuh. Dialah pembantu di rumah besar ini. Fadilnya ada, Mbok," ujar Jerry. "Dan Fadil lagi keluar kota. Baru saja pergi sore kemarin." "Pulangnya kapan, Mbok?" "Kalau tidak ada halangan, besok malam mungkin baru nyampe." "Ada perlu apa sama Den Fadil?" "Entar Mbok sampein kalau memang penting." Nggak penting-penting amat kok, Mbok." "Ya sudah, Mbok, lusa kami kesini lagi," ujar Jerry kemudian berpamitan dengan perempuan itu. "Ya, Zar, gimana dong? Sia-sia dong kita hari ini," ujar Alea dengan kesal. Sampai singkat ceritanya, Jerry yang kembali diantarkan pulang, dan keduanya pun memutuskan untuk pergi ke rumah Dini. Alea dan Azhar telah sampai di rumah kediaman almarhum Dini. Sepi, tidak ada orang. Halamannya berantakan, seperti tidak terurus. "Zar, kamu yakin ini rumahnya?" tanya Alea ragu pada Azhar. "Sepertinya sih gitu. Dari alamat yang diberikan benar sih, ini rumahnya. Kok seperti tidak ada manusia ya?" Sudah deh, kita masuk aja dulu." Azhar dan Alea melangkahkan kakinya menuju rumah Dini. Memang sepi sekali, seperti tidak berpenghuni. Pagarnya pun tidak dikunci. Azhar dan Alea mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada sahutan. Berulang kali mereka ketuk dan hasilnya tetap nihil. "Kan Zar, sudah aku bilang tidak ada orang," ujar Alea. Namun selang beberapa detik kemudian, tiba-tiba terdengar suara beling pecah dari arah dalam. "Shh, kamu dengarkan Lea? Ada orang kok di dalam," ujar Azhar meyakinkan. Azhar memberanikan diri meraih gagang pintu. Alhasil pintunya tidak dikunci. Langsung saja mereka berdua masuk. Ia melihat dua sosok manusia yang sudah tua. Seorang perempuan dengan wajah yang ketakutan. Di hadapannya terdapat pecahan gelas. Dan seorang pria yang menatap ke arah luar jendela. Tidak bergerak dan tidak bergeming. Alea langsung saja menghampiri perempuan itu. "Ibu tidak apa-apa," ujar Alea sembari membantu perempuan itu berdiri. Namun tidak ada sahutan dari perempuan itu. Badannya kurus kering,
Bibirnya pucat serta rambut yang berantakan. "Siapa kalian?" ujar seorang pria yang berdiri menghadap keluar jendela. Sekarang telah berada tepat di hadapan Azhar yang masih berdiri memandang Alea yang tengah membantu perempuan tadi berdiri dan membawanya ke kursi yang ada di ruang tamu. "Maaf Pak, kami sudah lancang masuk ke rumah Bapak. Dari tadi kami sudah mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada sahutan. Dan kami mendengar suara pecahan gelas. Kami khawatir, dan kami langsung saja masuk," ujar Azhar menjelaskan pada pria tersebut. "Beraninya kalian, kembalikan putra dan putri kami," tegas pria itu, melotot ke arah Azhar. "Maksud Bapak apa?" ujar Alea yang sudah berdiri tepat di samping pria itu. "Kalau kalian tidak bisa balikin putra dan putri saya, lebih baik kalian pergi. Pergi dari sini," bentak pria itu dan mengacungkan ibu jarinya menunjuk ke arah pintu keluar. Alea hanya diam tidak bergeming. Ia terus memperhatikan pria itu tanpa berkedip. Dan tidak lama kemudian, Alea merasakan sesuatu yang sedang menyelimuti pria ini. Alea mencoba mendekat. Sekarang semakin tajam ia merasakan sesuatu. Alea memejamkan matanya beberapa detik, kemudian membukanya kembali. Benar saja, ia melihat aura jingga yang sedang menyelimuti jiwa pria itu. "Baiklah Pak, kami akan pergi. Maaf jika sudah mengganggu," ujar Azhar kemudian mengajak Alea untuk keluar. Namun saat menuju pintu keluar, tidak sengaja mata Alea tertuju pada sebuah foto keluarga yang berada di atas meja di ruang pertama rumah ini. Alea memperhatikan foto tersebut, dan alangkah terkejutnya saat ia melihat ada Dani juga di foto itu. Ya, di foto itu ada pria dan perempuan tadi serta Dani dan Dini juga ada di foto tersebut. "Ini Dini kan Lea?" ujar Azhar sembari menunjuk sosok Dini di dalam foto tersebut. "Iya benar," sahut Alea yang terus saja memperhatikan foto keluarga itu. "Kalau yang ini siapa?" Azhar menunjuk sosok Dani di foto itu. "Kalau ini namanya Dani, teman sekelasku." "Hah? Berarti Dini sama Dani seumuran dong? Mereka saudaraan?" "Ya mana aku tahu. Kalau saudaraan, berarti mereka kembar dong." "Sepertinya sih iya." "Sekarang Dani di mana?" tanya si Azhar. "Dani sudah meninggal juga." "Oh, ya sudah. Ayo kita pergi dari sini, daripada ntar nimbulin masalah lagi." "Iya, ayo." Sekarang Alea dan Azhar sudah berada di dalam mobil. Alea masih terus berpikir tentang hubungan Dani terhadap Dini. Mereka sama-sama meninggal dalam keadaan mengenaskan. Dani meninggal karena kecelakaan mobil yang tidak tahu apa penyebabnya, dan Dini meninggal sadis karena dibunuh. Namun tidak ada barang bukti apapun yang ditemukan dari TKP. Apa sebenarnya motif pembunuhan itu? Dan bersambung. Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai berjumpa lagi di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.